Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-42 dari 80 topik. Pengertian kekuasaan. Sejak Machiavelli menulis The Prince, dan Lord Acton berkomentar bahwa kekuasaan itu membuat korupsi dan kekuasaan mutlak membuat korupsi mutlak, orang takut menghadapi kekuasaan dan enggan membicarakannya. Padahal, kekuasaan bukanlah konsep jahat dan bukan pula mistik. Tidak ada seorang pun yang sama sekali tanpa kekuasaan. Siapapun memiliki kekuasaan. Bennis berpendapat bahwa kekuasaan diinginkan oleh siapapun. Kekuasaan memungkinkan pemimpin dapat mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian suatu tujuan tertentu. Tanpa kekuasaan, pemimpin tidak akan mampu menciptakan visi dan mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan perubahan. Kekuasaan sangat penting bagi kepemimpinan, namun kekuasaan tidak sama dengan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan salah satu masukan bagi kepemimpinan. Kekuasaan merupakan energi bagi aktivitas kepemimpinan dalam menggerakkan para pengikutnya. Istilah kekuasaan, seperti halnya istilah cinta, merupakan kata yang tidak pernah bosan-bosannya dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Secara intuitif mudah dipahami, tetapi tidak mudah untuk didefinisikan dengan lengkap. Kekuasaan sering dikaitkan dengan kekuatan dan kekerasan sehingga seringkali dibenci orang karena penyalahgunaannya menimbulkan sesuatu yang dikutuk orang. Walaupun demikian, tetap diperlukan para pemimpin karena tanpa kekuasaan mereka menjadi tidak berdaya. Istilah kekuasaan atau power dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata social power. Para teoretikus telah lama menaruh perhatian terhadap kekuasaan dan mengemukakan berbagai definisi mengenai kekuasaan. Seperti Dahl dalam International Encyclopedia of the Social Sciences, menyatakan bahwa istilah kekuasaan dalam ilmu sosial modern mengacu pada perangkat hubungan di antara satuan sosial, seperti pada perilaku satu atau lebih satuan sosial yang dalam keadaan tertentu tergantung pada perilaku satuan sosial yang lain. Dalam kaitan ini, tampaknya kekuasaan menunjuk pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok terhadap yang lainnya. Lebih lanjut, Dahl dalam On the Concept of Power mengemukakan gagasan intuitifnya tentang kekuasaan sebagai berikut. A mempunyai kekuasaan terhadap B sejauh ia bisa menyebabkan B melakukan sesuatu yang B sendiri tidak bisa berbuat lain. Definisi kekuasaan dari Dahl tersebut sangat luas dan hanya sedikit menjelaskan tentang konsep kekuasaan serta mengaburkan arti dan juga kegunaannya. Ilmuwan lain mendefinisikan kekuasaan dalam pengertian yang lebih sempit sebagai suatu jenis hubungan yang khas di antara pribadi-pribadi dan kelompok. Weber, misalnya berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Definisi kekuasaan dari Weber ini menjadi pangkal tolak bagi kebanyakan diskusi tentang konsep kekuasaan. Franz dan Raven mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan potensial dari seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam sistem yang ada. Kedua teoretikus tersebut menyamakan kekuasaan dengan pengaruh. Blau mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan keinginannya pada yang lain meski dengan kekuatan penangkal, baik dalam bentuk pengurangan secara tetap ganjaran-ganjaran yang disediakan maupun dalam bentuk hukuman. Keduanya sama bersifat negatif. Kemampuan untuk memproduksi pengaruh melalui kekuatan telah memberikan cara untuk menggunakan sanksi-sanksi yang negatif. Sekalipun definisi ini tampaknya hati-hati, definisi ini belum bisa menjelaskan bagaimana ganjaran yang ada sebelumnya, kemudian berubah menjadi sanksi yang negatif atau apakah yang membedakan antara sanksi yang negatif dengan yang positif. Masalah yang sebenarnya bukan pada sisi sanksi itu sendiri karena sanksi paksaan fisik yang sangat negatif berbeda dengan paksaan yang ada dalam definisi kekuasaan. Oleh sebab itu, Blau menambahkan definisi tersebut dengan kalimat, adalah perlu menentukan maksud-maksud apa yang dipegang. Apakah berpatokan pada pengharapan bawahan atau pada tujuan atasan. Parson berpendapat bahwa definisi Weber tentang kekuasaan mengabaikan kemungkinan hubungan kekuasaan yang didasarkan suka sama suka. Kekuasaan merupakan sumber yang memudahkan pencapaian tujuan. Mengubah kekuasaan pada suatu masyarakat mungkin bisa dilihat sebagai suatu cara yang umum untuk mencapai tujuan kolektif. Di samping itu, definisi Weber ini berkisar pada upaya untuk mengubah sifat interaksi antar hubungan sebagai sifat para pelaku. Lebih lanjut, Parson memandang kekuasaan sebagai suatu sumber sistem. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang mengikat terhadap tujuan-tujuan kolektif,
yang telah disepakati dari satuan-satuan yang ada di dalam suatu sistem organisasi, dan kalau ada perlawanan maka lembaga yang berkuasa perlu menegakkannya dengan sanksi situasional yang bersifat negatif. Pengertian kunci dalam definisi ini adalah generalisasi, yaitu kemampuan untuk memindahkan kekuasaan dari suatu hubungan ke hubungan yang lain, legitimasi, yaitu penerimaan terhadap hubungan yang ada karena fungsinya di dalam mencapai tujuan sistem sosial tersebut, dan sanksi-sanksi situasional yang bersifat negatif, yaitu pencabutan hak perolehan materi, bukan pemerasan moral. Definisi kekuasaan dari Parson tampaknya menghilangkan wujud persoalan kekuasaan dan mengabaikan kekuasaan yang sifatnya terbatas. Buckley mengemukakan bahwa cara yang mungkin bisa dipakai untuk merumuskan kekuasaan adalah dengan merumuskannya sebagai arus komunikasi khusus. Buckley mendefinisikan kekuasaan sebagai jenis arus informasi yang menampilkan tindakan yang tidak bersangkutan dengan masalah harga diri dari para penerima. Dalam definisi ini, kekuasaan merupakan sifat suatu hubungan, suatu model komunikasi yang khas, dan lebih mengacu pada sanksi-sanksi negatif ketimbang pada pengucilan terhadap pihak yang dikuasai. Bertrand Russell mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Definisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan, baik yang digunakan atau tidak, untuk menimbulkan kejadian tertentu atau pengaruh seseorang atau kelompok melalui alat apapun juga atas kelakuan orang-orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan. Sementara itu, Robert Bierstedt berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan, bukan penggunaan yang sebenarnya, kemampuan untuk menerapkan sanksi, bukan penerapan yang sebenarnya. Dalam definisi ini tampak bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu hal atau untuk mempengaruhi sesuatu hal. Kekuasaan hanya ada dan bersifat efektif, bila kemampuan untuk mempengaruhi kelakuan tersebut membatasi alternatif-alternatif yang tersedia dalam situasi sosial. Amital Etzioni memandang kekuasaan sebagai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi perilaku. Apabila kekuasaan dimiliki oleh seorang pemimpin, dan ia dapat memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan mempunyai pengaruh. Pendapat yang senada dengan Etzioni tentang kekuasaan dikemukakan oleh Richard M. Hodgetts yang mendefinisikan kekuasaan sebagai berikut: kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya jika tidak dilakukan. Sedangkan Gary A. Yuki mendefinisikan kekuasaan sebagai pengaruh potensial dari seorang agen terhadap sikap dan perilaku yang ditetapkan dari satu orang atau lebih yang ditargetkan. Fokus dari definisi ini adalah pengaruh terhadap orang, namun kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, peristiwa-peristiwa, dan hal-hal yang material dianggap sebagai sebuah aspek dari kekuasaan. Agen biasanya adalah seorang individu, tetapi kadang-kadang suatu subunit organisasi. Pada sisi lain, Hersey, Blanchard, dan Johnson mendefinisikan kekuasaan sebagai potensi pengaruh. Potensi dalam kaitan ini adalah daya atau kekuatan yang dimiliki seseorang yang berusaha mempengaruhi orang lain. Dengan memiliki daya, seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Potensi yang dimiliki seseorang dipergunakan untuk mengubah sikap, perilaku, nilai-nilai, kepercayaan, motivasi, kinerja, pendapat, tujuan, dan sebagainya. Dari berbagai definisi tentang kekuasaan sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat bahwa istilah kekuasaan telah digunakan dalam berbagai cara oleh beberapa teoretikus. Kadang-kadang kekuasaan disamakan dengan kekuatan, kepemimpinan, dan pengaruh. Kadang-kadang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau pengaruh terhadap sikap dan perilaku orang lain. Kadang-kadang diartikan sebagai pengaruh yang potensial terhadap hal-hal maupun terhadap orang. Namun demikian, jika dihubungkan dengan konsep kepemimpinan, maka kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Secara sederhana, kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas-aktivitas individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu, sedangkan sumber yang memungkinkan seorang pemimpin mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang-orang lain adalah kekuasaan. Sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas bahwa istilah kekuasaan seringkali dipergunakan silih berganti dengan istilah-istilah lain, seperti pengaruh, influence, dan otoritas, atau authority. Kadang-kadang istilah-istilah tersebut dianggap sebagai konsep-konsep yang mutually exclusive. Gould dan Cole mendefinisikan pengaruh sebagai berikut: pengaruh menunjukkan setiap perubahan perilaku seseorang atau kelompok karena antisipasi tanggapan orang lain. Sementara itu, otoritas, authority, merupakan kekuasaan yang dilembagakan atau hak untuk mempengaruhi kelakuan,
yang mendasari seluruh cara-cara untuk mempengaruhi kelakuan di dalam organisasi. Definisi otoritas yang dikemukakan oleh Dale Henning, otoritas adalah hak yang dilembagakan untuk membatasi pilihan. Dengan kata lain, ini adalah hak yang dilembagakan untuk menggunakan struktur kekuasaan yang artifisial. Perbedaan penting antara kekuasaan dengan otoritas terletak pada kenyataan bahwa kekuasaan pada hakikatnya dilekatkan pada kepribadian individu, sedangkan otoritas selalu dikaitkan dengan posisi atau peranan sosial. Kekuasaan merupakan suatu hubungan yang faktual, sedangkan otoritas merupakan hubungan yang logis. Unsur pokok dalam konsep otoritas adalah keabsahan. Menurut Parson, otoritas sebagai sejenis keunggulan yang mencakup hak dan/atau kewajiban yang sah untuk mengendalikan tindakan-tindakan pihak lain di dalam sistem hubungan sosial. Hubungan otoritas ada kalau pihak yang dikuasai bersedia melakukan tindakan yang mengesampingkan dirinya sendiri tanpa mempersoalkan alasan kesediaannya itu. Weber membedakan 3 macam tipe dasar otoritas, yaitu berikut ini. 1. Otoritas tradisional. Otoritas ini muncul karena kepercayaan orang pada tradisi termasuk status seseorang yang karena tradisi mempunyai hak untuk memerintah. 2. Otoritas karismatik. Otoritas ini muncul karena seseorang mempunyai keunggulan pribadi yang luar biasa yang menyebabkan orang tersebut dianggap mempunyai hak untuk memerintah. 3. Otoritas legal rasional. Otoritas ini muncul karena kepercayaan orang terhadap legalitas aturan, pembagian kerja, dan hak dari orang yang berkedudukan sebagai pemimpin untuk memerintah. Orang percaya bahwa sumber otoritas berasal dari kekuatan hukum. Hubungan antara pemimpin dengan para pengikut diatur oleh peraturan yang dibuat melalui pertimbangan rasional dan bersifat impersonal. Itulah materi tutorial topik ke-42 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.